Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3553 sampai bab 3556. Dugu Xiao mengaktifkan keterampilannya, dan aura menakutkan langsung memenuhi udara, seperti kekuatan yang luar biasa. Tekanan energi yang hebat secara langsung mendorong orang-orang yang hendak bergegas maju dan memotong Dugu Xiao menjadi beberapa bagian. Dugu Xiao sangat kuat, luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Ekspresi semua orang berubah drastis, tidak ada yang menyangka Dugu Xiao bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Tidakkah kamu berteriak bahwa kamu ingin membunuhku? Ayo, ayo, ayo pergi bersama. Cepat lakukan. Dugu Xiao terus berteriak, terutama menggerakkan jarinya ke arah King Long dan yang lainnya. Provokatif, provokasi Ci Guo Guo, Dugu Xiao. Kamu sedang mencari kematian. King Long berteriak keras, pembuluh darah muncul di dahinya, dan mata merah samar-samar muncul di pupilnya. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang lainnya. Tetapi kamu juga harus memiliki kekuatan ini. Dugu Xiao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sekarang sangat percaya diri. Kecuali Ye Junlin dan Gong Qianqiu, dia tidak menganggap serius siapapun. Aku akan membunuhmu. Xiao Feng tidak dapat menahannya lagi dan memimpin dalam melancarkan serangan. Menjalankan tekniknya, Xiao Feng mengumpulkan nafas di tubuhnya ke dalam tangan kanannya dan menghantamkannya ke kepala Dugu Xiao. Pukulan ini tidak dapat ditahan dan diringkas menjadi pukulan terkuat Xiao Feng. Setelah Xiao Feng melatih keterampilan Junjun, dia sekarang sangat mendominasi. Hanya kamu, Dugu Xiao mencibir, bukannya bersembunyi. Dia malah meninju Xiao Feng ke arah. Bang, suara tumpul terdengar, dan Xiao Feng terbang seperti layang-layang kertas pecah. Akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Jika dia tidak memiliki dasar yang kuat, dia mungkin sudah lama mati di Jiuyu. Meski begitu, Xiao Feng muntah darah dan terluka parah. Terjadi keheningan yang mematikan. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, Xiao Feng, yang dianggap oleh semua orang sebagai pemimpin Ye Junlin, dikalahkan. Tanpa memberi Xiao Feng kesempatan untuk bernapas, Dugu Xiao bergegas mendekat seperti kilat. Satu kaki menginjak dada Xiao Feng. Jangan kemari, kalau tidak, Xiao Feng akan mati. Kata Dugu Xiao, langsung menyuruh semua orang yang hendak melangkah maju untuk menyelamatkan Xiao Feng agar berhenti. Syukurlah, kamu masih murid Ye Junlin. Apakah kamu secara khusus mencoba mempermalukannya? Lihat bagaimana kamu terlihat seperti beruang. Apakah kamu terlihat seperti dia? Jadi bagaimana jika kamu berbakat, tapi kekuatanmu sangat besar? Malang, kamu tidak bisa menahannya, naik ke tembok. Dugu Xiao mengaktifkan mode mengejek. Wajah Xiao Feng pucat. Kata-kata ini sangat familiar. Ngomong-ngomong, Gong Qianqiu juga mengatakan hal serupa. Apakah aku benar-benar orang yang tidak berdaya? Tidak heran Qianqiu memarahi dirinya sendiri dengan sangat marah. Apa gunanya hidup ketika musuhmu menginjakmu tetapi kamu tidak bisa melawan? Jika rasa sakit fisik adalah kerusakan fisik, maka kata-kata Dugu Xiao adalah kerusakan ajaib. Langsung mengenai kedalaman jiwanya, Xiao Feng dipukul begitu keras hingga dia berpikir untuk bunuh diri. Bunuh aku, Xiao Feng Seng berkata tanpa daya. Dugu Xiao berkata dengan bercanda, di dunia ini, kematian adalah yang termudah. Jadi aku tidak akan membunuhmu. Aku juga tidak akan membunuh beberapa orang itu. Aku ingin kamu melihatku menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Begitu kuat sehingga kalian semua mengaguminya. Perasaan tidak mampu membalas dendam dan menjadi lebih buruk dari kematian pasti luar biasa, bukan? Dugu Xiao menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Tetapi Xiao Feng menjadi semakin bersemangat, lebih putus asa. Kamu sangat kejam, suara Xiao Feng sedikit serak, tapi juga menunjukkan ketidakberdayaan. Bang,
Dugu Xiao menendang Xiao Feng seperti bola. Klik, terdengar suara patah tulang yang samar. Untungnya, setiap orang memiliki tangan yang cepat dan mata yang cepat. Jika tidak, Xiao Feng akan kehilangan separuh hidupnya jika dia jatuh seperti ini lagi. Sekarang giliranmu, kata Dugu Xiao sambil tersenyum garang. Lawan dia, King Long dan yang lainnya melancarkan serangan lagi. Meskipun mereka curiga Xiao Feng telah membocorkan keberadaan Ye Junlin selama periode ini, perasaan mereka terhadap satu sama lain sangat dalam. Melihat dia terluka parah, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Selain itu, 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual yang digali dari tubuhnya sebelumnya. Itu adalah kombinasi dari kebencian baru dan kebencian lama terhadap Dugu Xiao. Kemarahan yang tak ada habisnya berubah menjadi pukulan telak. Dia bersumpah akan langsung membunuh Dugu Xiao. Apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan lebih banyak orang? Dugu Xiao mencibir, mereka hanyalah sekelompok semut. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kesenjangan kekuatan yang tidak dapat diatasi. Melihat serangan gabungan King Long dan yang lainnya yang mengancam, Dugu Xiao berdiri diam. Itu hanya beberapa semut, dan kamu akan musnah dalam sekejap, Dugu. Xiao mencibir 2 kali, masih menolak menghindar, dan meninju King Long dan yang lainnya lagi. Sombong, King Long dan yang lainnya sama-sama marah, dan angin tinju meraung. Keluar dari sini, kekuatan tinju yang keras meraung, dan King Long dan yang lainnya terlempar dalam sekejap. Desir, King Long dan yang lainnya semuanya terbang. Engah kelima orang itu sudah muntah darah saat mereka masih terbang. Auranya juga menjadi sangat lemah. Adalah tugas bodoh jika ingin membalas dendam dengan kemampuan sekecil itu, Dugu. Xiao terus mengejek, merasa bahwa harga dirinya telah terpuaskan sepenuhnya saat ini. Sebaiknya kalian berkumpul, segala macam emosi negatif memenuhi hati hampir semua orang di base camp. Suasana hati King Long dan yang lainnya tidak jauh lebih baik dari Xiao Feng, itu. Bisa saja bahkan bisa dikatakan lebih buruk. Dugu Xiao tapi musuh yang menggali akar dan tulang spiritual di tubuh mereka. Hanya mereka yang tahu betapa kerasnya mereka telah bekerja untuk keluar dari bayang-bayang hari itu. Saat ini, musuh itu sombong dan mendominasi di depan mereka, tetapi mereka dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Kemudian perasaan ini tidak memuaskan seperti membunuh mereka secara langsung. Yang paling penting adalah King Long dan yang lainnya merasa bahwa Dugu Xiao tidak membunuh mereka, seolah-olah dia sengaja memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup, untuk mencerminkan rasa superioritasnya. Karena jika kamu tidak berani mengambil tindakan, maka aku akan mengambil inisiatif. Sudut mulut Dugu Xiao sedikit terangkat, dan dia menunjukkan senyuman haus darah lagi, dan sosoknya menghilang seketika. Semuanya, hati-hati, dan bentuk formasi pertahanan. Li Ziran mengingatkan dengan lantang, semua orang mengambil tindakan dan segera membuat daftar formasi pertahanan. Bagaimanapun, kita semua adalah teman lama yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman diam-diam. Sekelompok semut, sebaiknya saya menyarankan Anda untuk meningkatkan perlawanan. Suara bercanda Dugu Xiao terdengar, bang, bang, bang. Kemanapun sosok itu lewat, seseorang akan pingsan. Dalam beberapa kasus, tulang dan tendon patah, dan dalam kasus yang parah, mereka meninggal di tempat. Jeritan itu terus datang dan pergi. Dugu Xiao jelas tidak begitu lembut terhadap para elit di base camp, yang secara langsung menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan para elit hanya dalam waktu 10 menit. Dugu Xiao seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Membunuh itu masuk dan keluar 7 kali, dengan sepenuh hati. Hahaha, senang sekali, bukankah kamu sangat sombong ketika membunuh bangsaku sebelumnya? 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi. Akhirnya giliranmu yang merasakan sakit yang aku rasakan saat itu.
Dugu Xiao tertawa terbahak-bahak, dan melukai beberapa orang saat berbicara dan tertawa. Di saat yang sama, Dugu Xiao tampak berubah menjadi maniak penghancur. Saat melukai para elit, dia juga dengan liar menghancurkan bangunan-bangunan di base camp. Banyak bangunan terkena gelombang kejut energi yang kuat. Bangunan itu rata dengan tanah, dan ada reruntuhan serta tembok bobrok di mana-mana. Dugu Xiao menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Dia sangat menikmati pemandangan ini, dan kebencian rakyatnya menjadi terbunuh merasa sangat lega. Bukankah Ye Junlin sangat sombong? Aku akan merobohkan sarangmu, Ye Junlin. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Cepat atau lambat aku akan sampai pada titik di mana kamu tidak bisa mengalahkanku. Namun, saat Dugu Xiao merasa bangga, sebuah suara yang sedikit kekanak-kanakan terdengar. Kalian semua mundur dan serahkan dia padaku untuk mengurusnya. Dugu Xiao berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Junjun. Kamu benar-benar membiarkan seorang anak kecil yang memimpin. Kamu benar-benar sekelompok pecundang. Hahaha. Dugu Xiao mengejek dengan wajah penuh bercanda. Xiao Feng, King Long dan yang lainnya menjadi semakin marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Berhenti bicara omong kosong dan ayo kita lakukan. Alasan mengapa Junjun tidak bergabung dalam pertempuran tadi adalah karena dia melakukan latihan untuk menyembuhkan Xiao Feng, King Long dan lainnya satu persatu. Setelah memastikan nyawa beberapa orang aman, Junjun tentu saja tidak akan duduk diam dan menonton. Junjun, kamu harus lebih berhati-hati, kekuatan Dugu Xiao terlalu menakutkan. Setelah perawatan tadi, Xiao Feng juga memulihkan kekuatannya. King Long dan yang lainnya juga terlihat khawatir, dan mengingatkan Junjun untuk berhati-hati. Meskipun mereka tahu bahwa Junjun sangat kuat, dia mungkin jauh di belakang Dugu Xiao di depan mereka. Semua orang memberi jalan, dan Dugu Xiao tidak terus membunuh orang-orang itu, tetapi menatap Junjun. Ia mengetahui dari Gong Qianqiu bahwa teknik yang digunakannya berasal dari ciptaan Junjun sendiri, sehingga ia tidak berani meremehkannya. Dugu Xiao dengan cepat membuat penilaian awal terhadap fluktuasi energi Junjun, dan setelah beberapa saat, wajah aslinya yang serius digantikan oleh kemudahan. Dugu Xiao menemukan bahwa kultivasi Junjun memang sangat kuat, bahkan dia bisa dikatakan sebagai makhluk terkuat di kubu musuh. Tapi dibandingkan dengan saya, masih jauh tertinggal. Kamu masih muda dan tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Aku harus mengajarimu dengan baik demi Ye Junlin, kata Dugu Xiao sambil bercanda. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Junjun tidak berkata apa-apa lagi dan memimpin serangan. Tidak ada gerakan yang mewah, ini terlihat seperti pukulan lurus yang paling biasa. Namun, Dugu Xiao tidak berani bertindak seperti yang dia lakukan pada Xiao Feng dan orang lain sebelumnya. Karena dia menemukan bahwa saat Junjun bergerak, dia seperti menyatu dengan dunia. Pukulan ini berisi kebenaran langit dan bumi. Fluktuasi energi yang mengerikan melonjak seperti gunung yang dahsyat. Sangat kuat, Dugu Xiao awalnya ingin menghindari keunggulannya. Namun, ketika dia ingin menghindarinya, dia menemukan bahwa dia berada di area ini, seolah-olah dia terikat oleh suatu kekuatan tak terlihat. Apa yang terjadi? Pupil Dugu Xiao menyusut tajam, yang sangat mempengaruhi kecepatan gerakannya. Untuk sesaat, aku mencoba bersembunyi lagi, tapi sudah terlambat. Aku akan melawanmu. Dugu Xiao mengaktifkan keterampilannya dan meninju Junjun dengan serangan yang sama. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Aku benar-benar tidak percaya kita akan kalah. Hancurkan untukku. Dugu Xiao sekali lagi meningkatkan serangannya. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, suara benturan energi yang pelan terdengar dari kehampaan. Dalam sekejap, kedua orang itu sudah saling bertukar pukulan puluhan kali. Fluktuasi energi yang kuat menyebar. Bangunan-bangunan di base camp yang sudah rusak berat hancur berkeping-keping akibat energi ini.
Bang, ada suara keras lainnya di udara. Junjun dan Duguk Xiao dengan cepat mundur ke arah berlawanan. Ledakan, Dugu Xiao akhirnya membenamkan kakinya jauh ke dalam lantai batu biru. Hampir mencapai lututnya, baru setelah itu dia mampu sepenuhnya menghilangkan kekuatan guncangannya. Junjun juga mundur lebih dari 10 kaki jauhnya, tetapi ketika dia mendarat, dia merasa ringan dan lapang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat di bawah kakinya yang menyeretnya ke bawah. Hanya saja bluestone di sekitarnya hancur seluruhnya oleh mesin Qi. Tentunya untuk menghilangkan gaya tersebut tidak semudah yang terlihat di permukaan. Apakah ini mungkin? Wajah Dugu Xiao penuh rasa tidak percaya. Dia jelas memiliki keuntungan besar dalam hal kekuatan. Tapi dalam pertarungan tadi, kenapa kami tidak mendapatkan keuntungan apapun? Dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menang. Dugu Xiao sekali lagi mengaktifkan teknik Junjun, dan energi spiritual di area sekitarnya mengalir ke tubuh Dugu Xiao seperti ratusan sungai yang kembali ke laut. Dari mana teknikmu berasal? Mata Junjun berkilat kaget. Aku akan memberitahumu jika aku bisa menang. Dugu Xiao mencibir dan menyerang Junjun lagi. Ikuti saya sampai akhir, menghadapi serangan gila Dugu Xiao. Junjun tidak panik sama sekali, dan keterampilan yang diciptakannya sendiri berjalan dengan cepat. Saat ini, Junjun sepertinya sudah terintegrasi sepenuhnya dengan dunia ini. Tidak ada aku di dunia, tapi aku ada di mana-mana. Junjun tampaknya telah mencapai keadaan misterius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dentang, energi spiritual dalam tubuh kedua orang itu terus berubah menjadi bila udara fisik, saling bersilangan dan menyerang kehampaan. Pada awalnya, penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut masih samar-samar bisa melihat sosok mereka. Namun seiring berjalannya waktu, hanya ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan suara keras dari benturan emas dan perak yang terlihat. Sialan, setelah bertarung selama ratusan ronde, Dugu Xiao perlahan-lahan menjadi mania. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia jelas memiliki keunggulan absolut dalam pertempuran, dan energi yang dia konsumsi tidak tertandingi oleh Junjun. Tapi itu tidak menyebabkan kerugian besar bagi Junjun. Secara khusus, dia merasa bahwa dia tidak bertarung sendirian dengan Junjun, seolah-olah semua orang di area ini menentangnya. Kita tidak bisa terus bertarung. Setelah Ye Junlin kembali, akan terlambat untuk pergi. Dugu Xiao mengambil keputusan, dan setelah beberapa tipuan, dia dengan cepat melarikan diri ke arah timur laut. Melihat sosok Dugu Xiao dengan cepat menghilang dari pandangan, Junjun pun menghela nafas lega, namun keraguan di hatinya sebelumnya kini menjadi pasti. Teknik yang digunakan Dugu Xiao merupakan metode paling ekstrim di antara teknik yang ia ciptakan. Tapi bagaimana dia bisa? Junjun, kamu baik-baik saja? Semua orang berkumpul dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Junjun pulih dalam sekejap ini adalah rahasia berintegrasi ke dunia. Setelah Dugu Xiao melarikan diri, dia langsung pergi ke pembuluh darah spiritual ras alien Xuanming dan memberitahu Gong Qianqiu tentang keseluruhan pertempuran. Bagus sekali, ini bisa dianggap sebagai pelajaran bagi Ye Junlin. Gong Qianqiu cukup puas dengan hasil Dugu Xiao hari ini. Tetapi Tuan, Junjun itu jelas tidak sekuat saya, tetapi saya mencoba yang terbaik dan tidak dapat mengalahkannya. Sepertinya dia ada di mana-mana di dunia itu, dan saya benar-benar tertekan. Dugu Xiao sangat tertekan. Dia awalnya berencana untuk menyapu semua yang ada di base camp Ye Junlin, dan garis depan berjalan dengan sangat lancar. Pada akhirnya, dia ditekan oleh seorang anak tanpa rambut. Sangat marah, Gong Qianqiu sedikit mengernyit, tidak memikirkan apa yang terjadi untuk sementara waktu. Seperti yang diharapkan menjadi putri Ye Junlin, itu sungguh tidak mudah. Tapi sungguh menarik bahwa dia bisa bertarung melampaui level tersebut. Hendaknya para informan dalam pengajaran selalu memperhatikan pergerakan yang ada di base camp,
terutama para anggota inti, dan lapor kepada saya secepatnya. Kata Gong Qianqiu dengan sungguh-sungguh, ya. Du Gu Xiao bertanya, apakah Tuan punya rencana cemerlang lainnya? Saya tidak bisa membicarakan rencana terperinci, tetapi jika ada peluang untuk mendapatkan tulang Junjun, itu akan menjadi hal yang baik, kata Gong Qianqiu diam-diam. Gong Qianqiu terus-menerus melahap pembuluh darah spiritual dan menyadari bahwa ini pasti ada batasnya. Yang membatasi batas atas melahap justru karena akar spiritual dan tulang spiritualnya tidak asli. Jika Anda bisa mendapatkan akar spiritual dan tulang spiritual pemakan alami Junjun, maka efek melahap pembuluh darah spiritual pasti akan berlipat ganda hasilnya dengan setengah usaha. Bahkan mungkin tidak ada batas melahapnya, Tuan. Dalam hal ini, mari kita buat rencana untuk mengalihkan harimau itu menjauh dari gunung. Lalu saya akan memimpin orang-orang untuk memancing Ye Junlin pergi. Tak seorang pun di base camp akan menjadi lawan guru. Bukankah tulang Junjun mudah patah, ditangkap? Du Gu Xiao berkata dengan sedih. Kata Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan berkata, setelah upaya terakhir untuk memancing harimau menjauh dari gunung, Ye Junlin mungkin tidak mudah tertipu. Jangan terlalu khawatir. Lebih baik saya menelan pembuluh darah spiritual dari ras alien Xuanming terlebih dahulu. Lalu buat rencana jangka panjang, pimpin jalannya, saya patuh. Tuan, Du Gu Xiao berkata dengan hormat. Senyuman muncul di sudut mulut Gong Qianqiu. Ketika dia selesai melahap pembuluh darah spiritual ras alien Xuanming, Ye Junlin akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Ye Junlin, tunggu aku, bersambung.